사실 메가 선수가 한번 생각을 해봐야 됩니다. 예. 지금 거의 뭐 조금 본인 생각했지만 높긴 했지만 올라가면서 공격까지는 가능했단 말이죠. 굳이 이렇게 팁을 Pelatih Daejeon Red Sparks, Ko Hae-jin, mulai diliputi kecemasan mengenai masa depan Megawati Hangestri di klubnya. Menjelang berakhirnya musim Liga Voli Korea 2024-2025, pelatih asal Korea Selatan itu mengakui kekhawatirannya jika harus kehilangan salah satu pemain andalannya tersebut. Megawati tampil semakin impresif di musim keduanya bersama Red Sparks. Terbaru, pemain asal Indonesia itu kembali menunjukkan ketajamannya saat membawa timnya menang telak atas GS Chalters. Dalam pertandingan tersebut, Megawati mencetak 16 poin dengan efektivitas serangan mencapai 48,28%. Catatan impresif ini semakin mengukuhkan Megawati di posisi ketiga daftar pencetak skor terbanyak V-League musim ini, dengan total 709 poin. Tidak hanya catatan individu, kontribusinya juga membuat Red Sparks berhasil merebut posisi runner-up dari Hyundai Hillstatte. Megawati sendiri tampaknya sudah menargetkan gelar juara sebagai pencapaian terakhirnya bersama Red Sparks. Mengingat kontraknya akan berakhir di musim ini, Megawati mengisyaratkan bahwa musim ini bisa menjadi yang terakhir baginya di Korea Selatan. Ini sudah terakhir juga kan kontraknya. Gak tahu diperpanjang atau enggak. Mungkin aku cuma pengen kasih yang terbaik, ujar Megawati dalam wawancara di YouTube of the TV. Kepergian Megawati tampaknya sulit dihindari karena regulasi Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, tidak mengizinkan pemain asing memperkuat tim yang sama selama 3 musim berturut-turut. Hal inilah yang membuat Ko Hae-jin semakin khawatir kehilangan pemain yang menjadi andalannya. Sejak awal musim, Ko Hae-jin sebenarnya sudah merasa lega karena beberapa pemain lokal seperti Park Eun-jin dan Park Hye-min memilih bertahan. Namun, di sisi lain, ia juga menyadari bahwa kehilangan Megawati bisa menjadi pukulan besar bagi timnya. Saya khawatir Mega akan pergi. Saya juga bersyukur Mega tetap bertahan. Sejujurnya, kami cukup beruntung, ungkap Ko Hae-jin. Dalam kesempatan lain, pelatih Red Sparks itu juga sempat mengungkapkan kegelisahannya kepada media Korea Selatan. Saya pikir karena Mega telah menunjukkan performa yang baik, jadi kita harus tetap bersama. Sejujurnya dulu saya khawatir Mega akan pergi ke liga lain, ujar Ko Hae-jin kepada SBS News. Lebih lanjut, Ko Hae-jin mengakui bahwa menemukan pemain dengan kemampuan seperti Megawati mungkin masih memungkinkan, tetapi menemukan pemain dengan kepribadian seperti dirinya bukan hal yang mudah. Dengan berakhirnya musim, Red Sparks dan para penggemarnya kini dihadapkan pada kenyataan bahwa Megawati kemungkinan besar akan meninggalkan tim. Namun, sebelum perpisahan itu benar-benar terjadi, Megawati masih memiliki satu misi besar, mengantarkan Red Sparks meraih gelar juara V-League 2024-2025. Jungkwanjang Red Sparks berhasil meraih kemenangan penting di putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 setelah menaklukkan GS Chalters dengan skor telak 3-0, 25-23, 25-23, 25-12. Kemenangan ini menjadi momen kebangkitan bagi tim asuhan Ko Hae-jin setelah kekalahan mengejutkan dari IP Pers. Megawati Hangestri kembali menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak 16 poin dan tingkat keberhasilan serangan mencapai 48,3%. Selain itu, middle blocker Jung Ho-yang menyumbang 10 poin dengan persentase serangan 61,5%. Sementara pemain muda Jeon Da-bin tampil impresif dengan mencetak 9 poin dan tingkat keberhasilan serangan mencapai 69,2%. Kepercayaan Ko Hae-jin terhadap Jeon Da-bin terbukti tepat, terutama setelah ia didapuk sebagai MVP pertandingan menggantikan peran Vanja Bukilich yang absen. Di sisi lain, GS Chalters mengandalkan pemain asing mereka yang menjadi top skor pertandingan dengan 25 poin. Namun, kontribusinya belum cukup untuk menghindarkan timnya dari kekalahan, terutama karena pemain lain hanya mampu mencetak poin di bawah 10. Namun, di balik kemenangan ini, fans voli Korea menyoroti masalah terbesar yang dihadapi Red Sparks. Menariknya, mereka tidak menganggap Pink Speeders atau Hyundai Hillstatte sebagai lawan terberat Red Sparks, melainkan sesuatu yang berasal dari dalam tim sendiri. Para penggemar menyoroti tingginya jumlah boomsil atau kesalahan sendiri yang sering dilakukan para pemain Red Sparks, seperti servis gagal, smash yang nyangkut di net, atau umpan yang tidak akurat. Salah satu fans bahkan berkomentar, jika Megawati dan Bukilich banyak melakukan boomsil, Red Sparks tidak akan pernah menang V-League. Tak hanya itu, strategi pelatih dalam pergantian pemain juga mendapat kritik dari fans. Meskipun rechieve tim ini sudah buruk, mereka malah memasukkan Lee Seon-woo bukannya Pyo Sung-ju, ungkap seorang penggemar. Bahkan, beberapa fans meminta Jung Ho-yang untuk pindah ke tim lain musim depan. Megawati sendiri mendapat pujian atas konsistensinya.
Tetapi fans juga mencatat bahwa pada momen krusial, serangannya kerap terbaca lawan dan mudah diblok. Megawati benar-benar bagus dan konsisten, tapi di saat-saat penting, serangannya bisa gagal atau malah melakukan service error, ujar seorang fans. Terlepas dari berbagai kritik, kemenangan ini membawa Red Sparks naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 58 poin, menggeser Hyundai Hillstate yang kini berada di posisi ketiga dengan 57 poin. Sementara itu, Incheon Hongkook Live Pink Speeders masih mendominasi puncak klasemen dengan 73 poin dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengunci posisi mereka sebagai pemimpin klasemen. Dengan sisa pertandingan yang semakin menegangkan, Red Sparks perlu mengatasi kelemahan internal mereka jika ingin terus bersaing dalam perburuan gelar V-League musim ini. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus menghadapi kenyataan pahit setelah meraih kemenangan atas GS Chalters pada putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tim yang diperkuat Megawati Hangestri itu memang sukses menang meyakinkan dengan skor 3-0, 25-23, 25-23, 25-12, namun kemenangan ini harus dibayar mahal dengan cedera yang dialami Vanja Bukilic. Pemain andalan Red Sparks asal Serbia itu mengalami cedera saat set pertama ketika timnya tertinggal 7-9 dari GS Chalters. Setelah insiden tersebut, Bukilic terpaksa meninggalkan lapangan dan digantikan oleh Jeon Dabin, yang kemudian tampil cukup baik untuk membantu Red Sparks mengamankan kemenangan. Namun, kondisi cedera Bukilic kini menjadi perhatian utama tim. Sehari setelah pertandingan, media Korea Selatan My Daily mengungkapkan bahwa pergelangan kaki Bukilic masih mengalami pembengkakan, membuatnya belum bisa menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Seorang ofisial Red Sparks mengatakan bahwa saat ini belum ada kepastian mengenai tingkat keparahan cedera yang dialami Bukilic. Pergelangan kakinya masih bengkak. Tidak mudah untuk menjalani tes di akhir pekan ini, ujar ofisial tersebut dalam wawancara telepon dengan media. Bukilic dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di rumah sakit pada Senin pagi, 24 Februari 2025, untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Hasil pemeriksaan ini baru akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Menurut laporan awal, kemungkinan besar Bukilic mengalami cedera ligamen dan bukan patah tulang. Namun, pihak tim belum memberikan konfirmasi resmi terkait hal ini. Jika benar cedera ligamen, pemulihannya bisa memakan waktu yang tidak sebentar, yang tentunya akan menjadi pukulan telak bagi Red Sparks. Pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, menyadari bahwa cedera Bukilic bisa berdampak pada stabilitas tim di papan atas klasemen. Saat ini, Red Sparks masih bertahan di posisi kedua, bersaing ketat dengan Incheon Hongkook Live Pink Speeders dan Suwon Hyundai NC Hillstate. Dalam wawancara usai pertandingan, Ko Hae-jin menyebut bahwa kehilangan Bukilic belum terlalu terasa pada laga melawan GS Chalters, namun kedepannya bisa menjadi tantangan besar bagi tim. Saya pikir para pemain tampil bagus karena mereka tetap aktif, tetapi kami masih harus menunggu dan melihat lebih lanjut karena ini adalah cedera pergelangan kaki, ujar Ko Hae-jin dilansir dari The Spike. Jika Bukilic harus absen dalam waktu lama, maka beban serangan Red Sparks kemungkinan besar akan bertumpu lebih banyak pada Megawati Hangestri. Pemain asal Indonesia itu sudah menjadi salah satu pencetak poin terbanyak di V-League musim ini. Namun kehilangan Bukilic bisa membuat lawan lebih mudah mengantisipasi strategi Red Sparks. Kini, seluruh tim dan para penggemar Red Sparks hanya bisa berharap hasil pemeriksaan Bukilic tidak menunjukkan cedera yang serius, agar ia bisa segera kembali memperkuat tim di sisa musim ini. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks sukses meraih kemenangan meyakinkan atas GS Chalters dalam lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025. Pada pertandingan yang digelar di Daejeon Chungmu Gymnasium, Sabtu 22 Februari, Red Sparks menang dengan skor telak 3-0, 25-23, 25-23, 25-12. Namun, kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Red Sparks harus kehilangan salah satu pemain andalan mereka, Vanja Bukilic, yang mengalami cedera di awal set pertama. Bukilic mengalami cedera saat kedudukan 7-9 setelah mendarat dengan kurang sempurna usai melakukan blok. Pemain asal Serbia itu terlihat kesakitan dan langsung ditarik keluar untuk menjalani perawatan. Sebagai gantinya, pelatih Ko Hae-jin memasukkan pemain muda Jeon Dabin. Masuknya Dabin justru memberikan dampak positif bagi Red Sparks. Variasi serangan tim semakin meningkat, sementara tingkat kesalahan atau boomsil berkurang secara signifikan. Dabin tampil impresif dengan menyumbangkan 9 poin, mencatat tingkat keberhasilan serangan sebesar 69%, serta efisiensi serangan mencapai 54%. Performa cemerlang itu membuatnya terpilih sebagai Player of the Game, POT, di laga ini. Setelah kehilangan Bukilic, Red Sparks tetap tampil solid. Mereka berhasil merebut set pertama dengan skor 25-23.
Pada set kedua, Megawati Hangestri dan rekan-rekannya langsung tancap gas. Red Sparks sempat unggul jauh sebelum GS Chalters mulai mengejar ketertinggalan. Namun, Red Sparks tetap mampu menjaga keunggulan dan